Selamat pagi, siang, malam kepada Pak Dharma dan teman-teman semuanya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Luvini Sertino dengan 3 NRP akhir 062 dari Departemen Teknik Geofisika ITS tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hasil karya saya mengenai metode geofisika. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita ke penjelasannya. Nah, jadi di sini metode geofisika bisa dibagi jadi dua bagian. Yang pertama adalah metode geofisika aktif, yaitu metode yang menggunakan sumber energi yang berasal dari manusia atau sumber energi buatan. Yang pertama yaitu ada seismik aktif, resistivitas, elektromagnetik, dan ground penetrating radar atau GPR. Berikutnya ada metode pasif, yaitu metode yang mengandalkan sumber alam. Yang pertama ada seismik pasif, yang kedua ada magnetik, yang ketiga ada gravitasi, keempat ada magnetotelurik, dan yang kelima ada metode radiometrik. Oke, pertama-tama di sini adalah metode seismik. Konsep dasarnya, metode seismik mengukur resistivitas batuan dengan menyuntikkan arus listrik ke tanah. Resistivitas bergantung pada kandungan fluida, mineral konduktif, dan porositas. Terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada seismik aktif, yaitu sumbernya berasal dari dynamite, virtuosis, dan atau palu yang memancarkan gelombang, lalu diterima oleh sensor, bisa berupa geofon di darat atau hydrofon di laut. Yang berikutnya adalah seismik pasif, yaitu seismik yang menggunakan sumber alami seperti gempa bumi maupun noise ambient. Aplikasinya bisa dieksplorasi migas, geoteknik, atau studi kegempaan. Parameter yang diukur yaitu waktu tempuh atau travel time, kecepatan gelombang seismik, amplitudo, frekuensi, fase gelombang, koefisien refleksi, dan parameter refleksi. Di sebelah kanan ini adalah contoh interpretasi dari metode seismik, yaitu VS. Selanjutnya adalah metode elektromagnetik. Konsep dasarnya yaitu mengukur respon medan elektromagnetik yang diinduksi ke dalam bumi. Kemudian arus listrik dihasilkan oleh sumber alami ataupun buatan, dan variasi konduktivitas atau resistivitas bawah permukaan memengaruhi medan sekunder yang terdeteksi. Di sini untuk akuisisi datanya, yang pertama adalah sumber, lobe transmitter atau sistem airborne. Yang kedua detektor, yang berupa reservoir coil mengukur medan magnetik sekunder, dan konfigurasi berupa fixed loop, moving loop atau sounding. Untuk aplikasi sendiri bisa di bidang eksplorasi mineral seperti nikel atau tembaga, pencarian ahli tanah, dan deteksi polutan atau kontaminasi bawah permukaan. Parameter yang diukur yaitu konduktivitas atau resistivitas batuan, kedalaman dan ketebalan lapisan konduktif, dan anomali elektromagnetik misal mineral sulfida atau air tanah. Di sebelah kanan merupakan contoh interpretasi dari metode elektromagnetik geofisika. Next ada metode gravitasi. Konsep dasarnya, metode gravitasi mengukur variasi medan gravitasi bumi akibat perbedaan densitas batuan di bawah permukaan yang bergantung pada hukum Newton. Untuk akuisisi datanya, alatnya sendiri yaitu gravimeter, bisa yang absolut maupun relatif, dan survei menggunakan grid atau profil dengan koreksi topografi, pasang surut, dan drift. Untuk aplikasi sendiri bisa di bidang eksplorasi minyak dan gas seperti struktur cekungan sedimen, kemudian pemetaan batuan dasar atau basement, dan yang terakhir adalah studi vulkanologi dan tektonik. Parameter yang diukur adalah anomali Brugger atau perbedaan densitas relatif terhadap densitas rata-rata atau gradien gravitasi untuk struktur lokal. Di sebelah kanan adalah contoh interpretasi dari metode gravitasi. Next adalah metode GPR atau ground penetrating radar. Konsep dasarnya, GPR adalah metode yang memancarkan gelombang radar berfrekuensi tinggi antara 10 MHz sampai 2.5 GHz yang dipantulkan oleh antarmuka dengan permitivitas listrik berbeda. Untuk akuisisi datanya, antena menggunakan dipole transmitter, receiver. Frekuensi dipilih sesuai kedalaman atau resolusi.
Untuk mode itu menggunakan common offset atau multi offset. Aplikasinya sendiri yaitu eksplorasi minyak atau gas seperti struktur atau curah sedimen, pemetaan batuan dasar, placement, dan studi vulkanologi dan tektonik. Untuk parameter yang diukur yaitu arkeologi, geoteknik, atau lingkungan seperti kontaminasi dan lapisan es. Contoh interpretasinya ada di sebelah kanan. Di sini ada pengukuran ujung pipa atau pipa lah di bawah permukaan tanah. Dan yang berikutnya adalah metode resistivitas. Konsep dasarnya menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dan mengukur beda potensial untuk menentukan resistivitas batuan. IP mengukur respon polarisasi batuan. Untuk akuisisi datanya, konfigurasi menggunakan Wiener, Schellenberger, dipol-dipol ataupun pol-pol. Alatnya seperti elektroda arus dan potensial atau resistivity meter. Aplikasinya dapat digunakan dalam eksplorasi mineral sulfida, studi air tanah dan aquifer, atau deteksi limbah atau kontaminan. Parameter yang diukur yaitu resistivitas batuan ataupun chargeability. Untuk contoh interpretasinya bisa dilihat di sebelah kanan, yaitu interpretasi penampang 2D pengukuran geolistrik batuan andesit dengan metode dipol-dipol. Nah, untuk metode resistivitas sendiri bisa disebut juga dengan metode geolistrik. Oke, sekian video penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan dalam bertutur kata ataupun kesalahan informasi, saya minta maaf, dan apabila ada koreksi bisa langsung dikoreksi. Terima kasih dan see you in the next video.